Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bayu Pratama, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan S1 PJJ Akuntansi, nomor induk mahasiswa 2403010211118. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Estetika Humanisme kelas AK 202, dosen pengampu Ibu Lia Amelia Nur Hasanah SPD MHum. Jadi materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu tentang konflik manajemen atau manajemen konflik. Manajemen konflik terdiri dari pengantar manajemen konflik, prinsip inti manajemen konflik, dan strategi manajemen konflik. Yang pertama, pengantar manajemen konflik. Definisi konflik yaitu ketegangan, yaitu konflik adalah bentuk ketegangan atau pertentangan yang muncul ketika dua atau lebih pihak memiliki tujuan, kebutuhan, atau nilai yang saling bertentangan. Berikutnya, relevansi. Konflik adalah bagian alami dari hubungan manusia, baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat secara umum, yang membutuhkan pemahaman untuk dikelola dengan baik. Terakhir, dinamika. Konflik dapat bersifat konstruktif atau destruktif tergantung cara penanganannya, sehingga memerlukan perhatian tepat untuk mencapai revolusi yang terbaik, yang positif. Jenis-jenis konflik. Interpersonal. Konflik yang terjadi antara individu sering disebabkan oleh perbedaan kepribadian, perspektif, atau tujuan. Kedua, intrapersonal, pertentangan internal dalam diri seseorang terkait keputusan, nilai, atau prioritas pribadi. Ketiga adalah organisasi, konflik yang muncul di tempat kerja atau institusi karena perbedaan tugas, tanggung jawab, atau budaya kerja. Keempat, budaya, ketegangan yang timbul dari perbedaan nilai, keyakinan, atau tradisi antar budaya sering terjadi dalam konteks masyarakat multikultural. Pentingnya manajemen konflik. Kerjasama, pengelolaan konflik yang efektif mendorong kolaborasi, memungkinkan kelompok atau individu untuk mencapai tujuan bersama secara harmonis. Nilai kemanusiaan, memahami cara mengelola konflik, membantu memperkuat empati, pengertian, dan toleransi terhadap perbedaan antar individu. Pertumbuhan konflik yang dikelola secara positif dapat menjadi peluang untuk belajar, memperbaiki hubungan, dan menciptakan solusi inovatif bagi masalah yang dihadapi. Stabilitas. Proses manajemen konflik membantu mencegah eskalasi masalah, menjaga keseimbangan emosional dan keadilan dalam masyarakat atau organisasi. Kedua, prinsip inti manajemen konflik. Di sini dijelaskan keterampilan komunikasi. 1. Mendengarkan aktif. Memberi perhatian penuh pada apa yang dikatakan tanpa interupsi untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi. 2. Empati. Mencoba melihat situasi dari perspektif orang lain, membantu menciptakan rasa saling pengertian dan mengurangi ketegangan. 3. Komunikasi tegas. Mengungkapkan pandangan, kebutuhan, dan perasaan dengan jelas, namun tetap penuh hormat agar mencegah kesalahpahaman dan konflik lebih lanjut. Berikutnya, kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, mengenali emosi pribadi saat konflik muncul untuk mengelola respon secara lebih rasional dan terkendali. Kedua, pengendalian emosi, mengurangi reaksi seperti marah atau frustasi yang bisa memperburuk konflik, menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk diskusi.
Ketiga, memahami orang lain, mengenali emosi yang dirasakan pihak lain, membantu menciptakan pendekatan yang lebih sensitif dan adaptif. Selanjutnya, teknik pemecahan masalah. Yang pertama, analisis akar masalah, mencari tahu penyebab utama konflik daripada berfokus pada gejala. Memastikan solusi yang lebih akurat dan efektif. 2. Pendekatan kolaboratif, mengembangkan solusi yang saling menguntungkan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mempromosikan kerjasama. 3. Evaluasi opsi, mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum mengambil keputusan, memastikan solusi dapat diterima oleh sebagian besar pihak dengan dampak minimal. Ketiga, yang terakhir, yaitu strategi manajemen konflik. Penghindaran dan kompromi. Penghindaran dalam situasi dengan konflik kecil atau eskalasi dapat merugikan. Penghindaran menjadi strategi untuk mengurangi ketegangan sementara waktu. Kompromi, pencarian solusi jalan tengah dilakukan agar semua pihak dapat menerima hasil meskipun tidak sempurna bagi semua. Ketiga, penilaian situasi. Penting untuk menilai kapan penghindaran atau kompromi lebih efektif tergantung pada urgensi dan dampak konflik. Berikutnya, kolaborasi pemecahan bersama. Kolaborasi melibatkan semua pihak dalam mencari solusi yang menguntungkan bersama, memastikan kebutuhan utama semua orang terpenuhi. Komunikasi terbuka, membuka dialog untuk memahami perspektif masing-masing pihak, membantu menciptakan rasa saling percaya dan pengertian. Membangun hubungan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan antar pihak untuk jangka panjang. Terakhir, mediasi. Yang pertama, peran pihak netral. Mediator merupakan pihak ketiga yang netral, membantu memfasilitasi pembicaraan antara pihak yang berkonflik agar solusinya adil dan seimbang. Kedua, teknik resolusi. Mediator menggunakan teknik pendengaran aktif, reframing, dan membangun konsensus untuk mendorong penyelesaian secara konstruktif. Ketiga, pengurangan ketegangan. Dengan adanya mediator, emosi dikelola lebih baik dan masalah inti dapat diatasi tanpa adanya dominasi salah satu pihak. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.